Mbak Kersi? Hah? Pinggang dan perut saya sakit sekali, Bang. Tolong, Bang. Kita harus ke rumah sakit, Kersi. Kamu berbaring dulu di sini. Abang mau cari taksi dulu ya. Alasannya apa, Om? Alasannya sih memang masuk akal, Wan. Kantor melakukan pengurangan pegawai. Tapi kok pemecatan saya dilakukan malam-malam? Dan di luar jam kerja itu kan di luar etika kepegawaian, Wan. Maaf, Om. Apa Om pernah melakukan sesuatu yang fatal, misalnya korupsi atau sejenisnya? Wah, kalau di Jakarta dulu, terus terang aja, Wan, itu sering saya lakukan. Tapi sekarang ini, apa yang saya mau korup, saya ditempatkan di tempat yang kering, Wan. Mungkin ada hubungannya dengan Om yang lakukan waktu di Jakarta itu. Memang ini ada hubungannya dengan yang ada di Jakarta dulu, Wan. Tapi bukan soal saya korupsi atau lain sebagainya. Ada orang yang mau menyingkirkan saya. Cuma lewat Nita saya bisa mengungkapnya. Makanya tolong sekali, Wan, pertemukan saya dengan Nita. Sayang sekali, Om. Nita sudah tidak mau berurusan sama hal-hal yang ada sangkut pautnya dengan Om Seno. Maaf, saya tidak bisa membantu. Ada apa sebenarnya, Wan? Kamu kelihatannya tidak mau mempertemukan saya dengan Nita. Apa kamu masih dendam atas segala perlakuan saya terhadap kamu di Jakarta dulu, Wan? Jangan salah paham, Om. Justru saya sama Nita sudah sama-sama melupakan masalah di Jakarta dulu. Kami sedang membuka lembaran baru. Tolong, jangan ganggu kami lagi. Pak. Iya, Pak. Motor ini bisa saya pakai sebentar? Pak Iwan mau kemana? Beli under deal. Wah, kayaknya kalau ke pasar bensinnya nggak cukup nih, Pak. Ya udah, nanti saya beliin bensinnya di jalannya. Om pulangnya ke arah mana? Kalau Sarah, Om bisa ikut saya sampai pasar. Wah, kebetulan sekali, Wan. Saya juga mau ke pasar. Ada yang harus saya beli. Hari ini juga saya harus kembali ke Jakarta, Wan. Ayo, Om. Makasih, Wan. Papa udah sampai. Gimana? Sudah ketemu sama Jarot? Belum tuh. Alamat yang diberikan kurang jelas, Sal. Papa lagi muter-muter nih cari kantor itu. Kenapa Papa tidak tanya saja sama penduduk di situ? Sudah beberapa kali, Sal. Tapi mereka nggak ada yang tahu. Bahkan nama kantornya pun mereka nggak kenal. Sebentar, itu ada bensin eceran ya. Kamu berhenti di situ. Tolong tanyakan alamat ini ya. Baik, Pak. Elin, apa kabarnya? Elin belum kembali, Pak. Tapi kalau sampai siang ini dia belum kembali juga, saya akan susul ke rumahnya, Pak. Wah, kebetulan saya bisa ketemu Bapak. Kalau tidak, saya bisa muter-muter terus. Terima kasih, Pak. Apa, Om? Oh, enggak. Cuma perasaan saya kenal dengan orang yang ada di mobil. Saya kenal dia, Om. Dia adalah Om Samsul, papa teman abang saya. Tapi kayaknya saya juga pernah ketemu dia. Di mana ya? Apa dia seorang pengusaha, Wan? Bukan, Om. Om Samsul itu seorang pengacara. Pengacara? Saya ingat sekarang. Wan, kamu bisa tolong saya kan? Sekali ini aja, Wan. Tolong apa, Om? Ada yang harus saya tanyakan sama orang itu.
Kita kejar mobil itu, yuk. Om Burhan? Nak Rizal, saya betul-betul butuh bantuan Nak Rizal. Ayo kita cari dalam, Om. Silakan duduk, Om. Saya minta maaf atas kesalahan. Sudahlah, Nak Rizal. Saya datang ke sini bukan untuk urusan itu. Tapi Om sama Tante tinggal di mana sekarang? Itu juga tidak penting. Saya datang ke sini betul-betul minta bantuan Nak Rizal. Saya perlu uang. Kalau dikasih, saya mau pinjam uang dari Nak Rizal. Kalau soal uang, Om jangan sungkan. Bilang saja berapa. Tapi ini tidak sedikit. Ibunya Doni masuk rumah sakit. Apa? Tante Karsi masuk rumah sakit? Sakit apa, Om? Setelah tadi pagi dilakukan general check-up, ternyata dia punya penyakit ginjal yang serius. Menurut dokter, ibunya Doni harus segera menjalani cuci darah. Nak Rizal kan tahu biayanya sangat mahal. Dari mana kami bisa punya uang sebanyak itu? Kalau soal itu, Om nggak perlu pusing. Saya akan membantu sepenuhnya. Tapi justru saya mengkhawatirkan keadaan Tante. Yang saya tahu, kalau orang sudah mulai cuci darah... Saya juga mengerti itu. Tapi bagaimanapun, saya tidak bisa membiarkan penyakitnya begitu saja. Dengan cara apapun, saya akan berusaha membuat Karsih sembuh. Itu harus, Om. Sebentar ya, Om. Saya ganti pakaian dulu. Kita sama-sama ke rumah sakit. Harusnya kamu jangan mengecewakan Pak Samsul. Jauh-jauh dia datang ke sini hanya untuk memberikan surat warisan itu untuk kamu, Nit. Maaf, Om. Saya tidak bisa menerimanya. Om Seno itu bukan papa saya. Dan saya rasa kalau soal itu Om Jarot jauh lebih tahu. Justru saya ingin ketemu kamu untuk meminta maaf. Saya sudah membuat pernyataan palsu yang sebenarnya tidak pernah diucapkan oleh Pak Seno. Sampai akhir hayatnya, Pak Seno tetap mengakui kamu sebagai anaknya. Bahkan selain disuruh mencari Henry, Pak Seno juga menyuruh saya untuk mencari kamu, Nita. Tapi waktu itu Om Jarot kan bilang... Ya, itulah ketamakan saya. Demi mendapatkan hartanya, saya dan Dewi telah berbohong sama kamu. Tapi kenyataannya, sekarang harta itu dikuasai oleh Tono. Sampai akhirnya saya dimutasikan ke kota ini. Bahkan saya dipecat dengan alasan yang tidak masuk akal. Apa mungkin kasus ini bisa terungkap, Om? Tadi kan Pak Samsul sudah bilang, untuk mengungkap kasus ini tidaklah terlalu sulit. Sebab saksi dan bukti sudah ada. Tapi saya tidak mau dilibatkan dalam masalah ini. Saya nggak pernah menginginkan harta Om Seno. Itu harta papa kamu. Kamu berhak memilikinya, Nit. Saya merasa cuma punya satu papa. Papa saya adalah Papa Taryo. Dia yang mendidik dan membesarkan saya sejak saya lahir. Tapi kalau benar apa yang dikatakan Pak Samsul, berarti kamu punya ikatan darah dengan Pak Seno. Itu lebih kuat daripada orang lain, meskipun dia telah membesarkan kamu. Pertalian darah tidak pernah ada bekasnya. Sudahlah, Om. Saya tetap pada prinsip saya. Om Jarot dan Om Samsul tidak perlu meyakinkan saya lagi. Saya tidak bisa menerima surat warisan itu. Kalau benar Om Seno adalah papa kamu, apa kamu juga tidak mau mengakuinya sebagai orang tua kamu? Begini saja. Katanya selain surat warisan, di dalam map itu juga ada surat yang dibuat oleh Pak Seno khusus untuk kamu. Kamu harus membacanya. Pikirkanlah baik-baik. Besok saya dan Pak Samsul akan kembali lagi ke sini. Permisi.
kami juga sudah tahu kalau Doni sudah kembali dari Jogja. Tapi kemarin dia pergi lagi ke Las Vegas. Apa anak Rizal tahu itu? Ke Las Vegas? Enggak, Om. Jadi Doni sudah ketemu sama Om dan Tante? Kemarin, ibunya Doni mendatangi rumah istrinya. Dan dia melihat keberangkatan Doni dari depan rumah itu. Selain itu juga dia mendengar bahwa Doni dan mertuanya akan berangkat ke Las Vegas. Doni pergi tidak sama istrinya. Ada urusan apa, Om? Justru itu yang kami tidak ketahui. Tapi juga Karse mendengar kabar bahwa anaknya Doni sudah lahir. Tapi apa mungkin Doni bekerja di sana? Monica sudah melahirkan. Selamat, Om. Om sekarang sudah punya cucu. Terima kasih. Kalau Doni bekerja di sana, saya rasa nggak mungkin, Om. Dia baru saja lulus. Dan dia belum punya pengalaman apa-apa. Tapi kenapa Doni pergi secepat itu? Mana mungkin dia meninggalkan anak istri kalau memang tidak ada urusan yang penting? Bagaimana keadaan istri saya, dokter? Saya harap Bapak dapat menerima ini. Penyakit ginjal istri Bapak sudah parah sekali. Sebelah ginjalnya sudah tidak berfungsi lagi, Pak. Jadi, bagaimana, dokter? Sebelah ginjalnya harus diangkat. Apakah dengan begitu istri saya bisa sembuh, dokter? Itulah yang membuat saya berat untuk melakukannya. Sebab ginjal yang sebelahnya lagi juga sudah lemah. Dan sulit untuk bertahan kalau hidup cuma dengan sebelah ginjal yang sudah lemah. Apa sudah tidak ada jalan lagi untuk penyembuhannya, dokter? Masih ada, tapi kemungkinannya kecil sekali. Kita cuma bisa melakukan pencangkukan ginjal. Itu pun kita harus mendapatkan ginjal yang dapat ditransplantasikan kepada istri Bapak. Apa tidak semua ginjal bisa, dokter? Ginjal yang akan dicangkok harus diperiksa lebih dulu. Terutama HB dan golongan darahnya harus sama dengan yang dimiliki si pasien. Kalau begitu, Dok, tolong periksa saya sekarang juga. Nak Rizal? Om jangan pikirin saya. Yang penting Tante Karsi harus diselamatkan. Di mana saya harus diperiksa, Dok? Anda harus mendaftarkan diri dulu. Dan pemeriksaannya pun paling cepat baru besok. Maaf, saya masih ada urusan. Om, saya akan mendaftarkan diri dulu. Kalau begitu, sekalian saja Om juga akan mendaftarkan diri. Jadi Mama belum minta maaf juga sama Elin? Papa pikir Mama ini siapa? Mama kan orang tuanya. Masa Mama harus minta maaf sama anak? Terus Mama pengen lihat mereka bercerai? Kalau mereka memang sudah tidak ada kecocokan, buat apa dipaksakan? Dalam hal itu kan mereka lebih tahu. Tapi persoalannya justru gara-gara Mama. Kalau saja Mama tidak mengusir Kasih dan suaminya, mereka juga nggak akan begini, Ma. Papa sudah mulai ikutan Rizal ya. Gara-gara orang lain Papa sudah berani menyalahkan istri sendiri. Kapan sih Mama mau mengakui kesalahan? Yang salah itu siapa? Mama mengusir mereka justru menjaga ketentraman Elin dan Rizal. Selama mereka masih tinggal di situ, Elin tidak mungkin bisa tenang. Tapi Mama tidak berhak mengusir mereka. Itu rumah Rizal, Ma. Jadi wajar saja kalau Rizal itu tersinggung. Kenapa sih Papa memojokin Mama?
Karsi itu kan bukan apa-apanya kita. Juga tidak ada hubungan darah sama Rizal. Kalau Rizal menyadari itu, Mama rasa persoalannya bisa selesai. Halo? 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 Siapa sih? Telepon kok nggak ada suaranya. Bapak yakin itu pasti Rizal. Dia tidak mau bicara karena dia tahu itu suara Mama. Oh, jadi Rizal nggak mau bicara sama Mama? Kalau memang itu benar, mantu macam apa Rizal itu, Pak? Tadi kan Papa sudah bilang sama Mama. Wajar saja kalau Rizal itu tersinggung. Jadi sebaiknya Mama minta maaf sama dia. Apa? Mama minta maaf sama Rizal? Papa benar-benar sudah ketularan Rizal. Sudah sama bejatnya. Halo, Papa. Gimana, Pak? Sudah ketemu sama Jarod? Syukurlah, Pak. Apa Jarod tahu Nita ada di mana? Papa sudah ketemu sama Nita. Dia tidak mau menerima warisan karena dia merasa bukan anaknya Seno. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan di balik semuanya ini. Kamu ingat Iwan, adiknya Doni? Dia sekarang tinggal di rumahnya Nita. Apa? Iwan ada di sana? Kalau begitu kebetulan, Pak. Besok Papa kalau ke Jakarta, tolong sekalian ajak Iwan. Ibunya sakit keras, Pak. Dia harus ke Jakarta. Tapi tolong, Pak, jangan beritahu Iwan dulu kalau ibunya sakit. Iya, ya. Iya, Pak. Bye. Saya sudah duga. Kamu pasti benar-benar anaknya Om Seno. Kamu jangan sedih, Nit. Seharusnya kamu bersyukur karena akhirnya kamu tahu siapa orang tua kamu sesungguhnya. Saya nggak tahu harus bilang apa sama kamu. Saya takut kehilangan kamu, Wan. Saya juga merasa begitu. Saya juga takut kehilangan kamu. Tapi ini adalah takdir. Kita tidak bisa merubahnya. Kalau ini semua hanya karena saya anak Papa Seno, saya akan melupakannya, Wan. Asal kita tetap bisa bersatu. Gak mungkin, Nit. Benar apa yang dikatakan Om Jarod. Pertalian darah tidak pernah ada bekasnya. Belum pernah ada bekas ibu, bekas bapak, atau bekas anak. Tapi, Wan, apa kita akan membiarkan hubungan kita putus sampai di sini? Atau kamu memang tidak menginginkan saya? Nita, apa selama ini kamu tidak pernah merasakan bagaimana perlakuan saya sama kamu? Apa kamu anggap semua yang saya lakukan cuma untuk mendapatkan uang dari bengkel kamu? Saya tidak bermaksud seperti itu, Wan. Tapi kenapa kita harus menyerah? Kenapa kita nggak mempertahankannya? Saya rasa kita bisa memberikan pengertian. Nggak bisa, Nit. Nggak bisa. Bapak saya orangnya keras. Kalau dia sudah bilang A, ya A. Tidak mungkin bisa berubah jadi B atau yang lainnya. Lalu, hubungan kita. Ini yang sering dikatakan orang. Bahwa cinta tidak mesti bersatu. Saya sangat mencintai kamu, Nit.
Tapi saya tidak pernah menentang orang tua saya. Karena saya tidak punya keberanian untuk itu. Maafkan saya, Nit. Kamu sudah bangun, Karsi. Maaf, Bang, kalau tangan saya membuat Abang terbangun. Nggak apa-apa. Terlagi ini kan sudah pagi. Tapi sebaiknya Abang istirahat saja di rumah. Semalaman Abang sudah tertidur seperti itu. Pasti badan Abang begal-begal. Nanti penyakit Abang anfal lagi. Ini belum seberapa dibandingkan dengan pengorbananmu. Sampai-sampai penyakit yang begitu serius bisa kamu sembunyikan dari mata kami. Kenapa kamu lakukan itu, Karsi? Dokter sudah memberitahu soal penyakit saya pada Abang. Maaf, Bang. Selama ini saya sengaja menyembunyikannya. Abang sudah terlalu terjepit dengan masalah ekonomi kita yang serba kekurangan. Saya tidak mau menambah beban Abang lagi. Tapi dengan begitu, penyakitmu menjadi sangat parah. Sebelah ginjalmu harus diangkat. Yang sebelah lagi harus menjalani pencangkokan. Mudah-mudahan setelah menjalani pemeriksaan nanti, ginjal Abang cocok untuk dipindahkan ke tubuh kamu. Abang mau memberikan ginjal Abang untuk saya? Tidak, Bang. Saya tidak rela. Penyakit Abang sendiri sudah cukup parah. Kenapa Abang harus menderita lagi karena saya? Kalau Rizal saja yang tidak ada hubungan apa-apa dengan kita mau menyumbangkan sebelah ginjalnya untuk kamu, kenapa aku tidak? Rizal mau menyumbangkan ginjalnya? Iya. Abang tidak boleh membiarkannya. Dia sudah terlalu baik pada keluarga kita, Bang. Dan Rizal masih terlalu muda untuk hidup hanya dengan sebelah ginjal. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Dok. Maaf, Pak. Kami akan melakukan pemeriksaan pada Ibu. Dan kalau Bapak sudah siap untuk memeriksakan ginjal, sekarang juga Bapak bisa lakukan di laboratorium. Saya sudah siap, dokter. Bang. Tenanglah, Karsi. Kamu jangan mencemaskan aku. Aku tidak akan apa-apa. Ya. Mau kemana, Wan? Hari ini kamu jadi ke Jakarta kan? Saya ikut ya. Kebetulan orang tua saya ada di rumah Om Samsul. Kamu mau ninggalin bengkel kita? Bukan bengkel kita, tapi bengkel kamu. Iya. Tapi tanpa kamu, bengkel itu tidak punya arti apa-apa untuk saya. Sekarang bengkel itu juga tidak punya arti apa-apa buat kamu. Semua harta milik Om Seno akan jatuh ke tangan kamu. Kenapa kamu berkata seperti itu, Wan? Maaf, saya tidak bermaksud menyinggung perasaan kamu. Saya cuma ingin mengingatkan bahwa Om Seno mempunyai perusahaan yang perlu kamu tangani. Jadi buat apa kamu pikirkan lagi bengkel itu? Tapi tidak semua harta itu jadi milik saya, Wan. Sekarang Om Samsul ada di depan. Baru saja dia mengatakan bahwa selain saya, masih ada orang lain yang berhak atas harta itu. Dia adalah Mira, istrinya Henry. Mira istrinya Henry? Kamu kenal dia, Wan? Bukannya saya pernah ceritakan sama kamu. Adik saya yang bernama Mira kabur dengan Henry. Terus, kalau begitu? Ya, ini suatu kebetulan saja. Ternyata memang saya harus pulang ke Jakarta.
Ibu dan Bapak pasti senang kalau tahu Mira sudah ada di Jakarta. Apa anaknya Om Samsul tidak kenal dengan Mira? Maksud kamu Bang Rizal? Iya. Om Samsul bilang Rizal lah yang menemui Mira di rumah Papa. Kalau begitu, pasti Bang Rizal sudah menceritakan sama Ibu dan Bapak. Atau mereka sudah ketemu. Saya juga ingin ketemu sama Mira. Saya kangen banget. Kamu sudah siap berangkat? Tas pakaian saya sudah ada di mobil Om Samsul. Yuk kita berangkat. Kamu jangan sedih lagi, nih. Sambutlah masa depan kamu yang cerah ini dengan senyuman. Sayang sekali. Tidak satupun ginjal bapak-bapak ini yang cocok buat si pasien. Tapi untuk pengangkatan ginjalnya besok juga sudah harus dilakukan. Kalau tidak, ini akan membahayakan kondisi si pasien. Kalau saya boleh tahu, berapa besar biayanya, dokter? Soal itu saya tidak tahu persis. Sebaiknya Bapak bisa langsung menanyakan ke bagian pendaftaran operasi. Om Burhan nggak usah memikirkan soal biaya. Biar semuanya saya yang tanggung. Tapi dari mana saya bisa mengganti uang Nak Rizal itu? Sudahlah Om, jangan pikirkan uang. Kita harus menyelamatkan Tante Karsi. Gimana soal pencakokan ginjalnya, dokter? Ya, kita harus menunggu sampai ada donor ginjal yang cocok. Kami juga akan mengecek rumah sakit lainnya. Apa di negara kita ini sedikit sekali yang mendonorkan ginjal, dokter? Tidak juga. Menurut pendataan yang ada, jumlahnya cukup banyak. Tapi sayangnya, mereka baru mau menjalani pencakokan tersebut kalau sudah menjelang ajal. Itu bisa kita maklumi. Saya rasa sulit kalau cuma untuk tujuan sosial. Mereka harus hidup dengan hanya memiliki satu ginjal. Apa di sini nggak ada, Dok, yang mendonorkan ginjalnya karena butuh uang? Maksud saya, apa nggak ada yang sengaja menjual ginjal untuk mendapatkan uang? Ada, tapi sangat sedikit. Itu pun biasanya mereka pasang tarif. Dan itu sangat mahal. Tolong dokter, jangan persoalkan biayanya. Kalau memang ada, hari ini juga saya siapkan uangnya. Maaf, saya tidak bermaksud ke sana. Tapi yang jelas tidak bisa secepat itu. Kita harus melakukan pemeriksaan seperti yang baru saja bapak-bapak lakukan ini. Sekedar mengingatkan, sebaiknya sekarang bapak daftarkan untuk operasi besok. Terima kasih, dokter. Apa yang kamu lamunkan, anak manis? Kamu, Ton? Tumben siang begini kamu sudah pulang. Kamu tahu saya dari mana? Saya baru saja mengurus surat-surat buat pernikahan kita. Bercanda kamu. Kamu sungguh-sungguh mau menikahi saya, Ton? Kamu pikir surat-surat ini bisa main-main? Kamu juga mau menjemput orang tua saya? Kamu harus ingat, Dewi. Nama kamu di sini adalah Mira, bukan Dewi. Kalau kita menikah di sini, bisa-bisa rahasia kita akan terbongkar. Asal kamu mau menikahi saya, di bulan pun saya bersedia, Ton. Apa Bang Rizal tidak mengenali Mira adik saya? Semua keluarga kamu, saya tidak akan lupa.
Tapi yang saya temui bukannya Mira adik kamu, Wan. Kayaknya tidak mungkin. Hendri menikah dengan Mira yang lainnya. Dia yang mau kabur adik saya. Om pikir ini ada sesuatu yang tidak beres. Dan ini pasti ada kaitannya dengan pemecatan Jarot. Om akan tunjukkan kepada kamu fotokopi KTP Mira. Dari tadi saya tidak melihat ibu dan bapak. Mereka masih di sini kan, Bang? Ada apa, Bang? Saya harap kamu bisa bersikap tenang, Wan. Bapak dan ibu kamu sekarang ada di rumah sakit. Bapak sakit lagi, Bang? Bukan Om Burhan yang sakit, tapi Tante Karsi yang sakit. Ibu? Ibu sakit apa, Bang? Ginjal. Besok Tante Karsi harus menjalani operasi pengangkatan ginjalnya. Ibu. Sabar, Wan. Kamu harus tawakal. Apa benar ini adik kamu? Ini memang tanda tangan Mira. Tapi fotonya bukan dia. Coba lihat, Wan. Saya kenal orang ini. Namanya Dewi. Dia ini sekretarisnya Om Jarot waktu Om Jarot masih di Jakarta. Mengapa dia pakai KTP Mira? Ternyata dugaan Om benar. Ini pasti ada orang yang ingin menguasai harta papa kamu. Tapi yang berhak menerima harta Om Seno selain Nita adalah Henry. Henry sudah meninggal, Wan. Mira berhak menerima surat warisan itu. Karena dia adalah istrinya Henry. Dan saya sempat memeriksa buku pernikahan mereka. Tapi fotonya sama dengan yang di KTP itu. Kalau Henry sudah meninggal, sekarang Mira ada di mana? Sabarlah, Wan. Jarot sedang menyelidiki rumah itu. Kita tunggu saja informasinya. Bang, tolong antarkan saya ke rumah sakit. Apa nggak sebaiknya kamu istirahat dulu? Kamu kan baru saja... Tidak, Bang. Saya ingin ketemu ibu dan bapak sekarang juga. Saya ikut, Wan. Maaf, Nit. Jangan sekarang. Ayo, Bang. Sabar, Nita. Mira sudah meninggal? Betul, Tuan. Saya sering mendengar sekarang malah Ibu Dewi yang jadi Nyonya Mira, Tuan. Jadi Nyonya Mira bagaimana maksud kamu? Supaya surat warisan Bos Seno jadi milik mereka, Ibu Dewi harus pura-pura jadi Nyonya Mira. Makanya Bu Dewi dan Bos Tono mau menikah di luar kota, Tuan. Biar nama yang sebenarnya tidak ada yang tahu. Dewi mau menikah sama Tono? Perempuan itu benar-benar bajingan. Pengkhianat. Kamu bersedia menjadi saksi, kan? Saksi apa, Tuan? Kasus ini akan dibawa ke pengadilan. Harta Seno harus dikembalikan sama keluarganya. Tapi setahu saya keluarga Bos Seno sudah tidak ada, Tuan. Ada sepupunya, itu juga tinggalnya di luar negeri. Kamu masih ingat Nita? Maksud Tuan, Nonita anak... Iya. Nita anak haramnya Seno. Dialah satu-satunya yang berhak menerima warisan Seno. Wah, kalau buat Nonita, saya bersedia menjadi saksi, Tuan. Tapi ini kan ada kaitannya sama... Kamu nggak usah takut. Saya sudah siap untuk dihukum. Cuma ini yang dapat saya lakukan untuk membalas sakit hati saya sama Tono dan Dewi. Sampai kapan Mama mau membiarkan Elin seperti ini? Apa Mama mau menunggu mereka sampai bercerai? Kalau itu yang diinginkan Elin, kayaknya kita tidak perlu mencegahnya. Ma, kenapa Mama ngomong gitu?
Apa Mama mau menghancurkan masa depan anak kita? Ingat, Ma, Elin itu anak kita satu-satunya. Perceraian bukan berarti kehancuran, Pak. Justru hidup Elin akan lebih hancur lagi kalau dia masih jadi istri Rizal. Ma, kamu ngomong apa sih? Pikir sedikit dong kalau ngomong. Ingat, Ma, Elin sangat mencintai Rizal. Dan itu sudah dibuktikannya. Gara-gara Rizal, Elin hampir saja mati bunuh diri. Itulah bodohnya Elin. Kenapa dia mau mati? Cuma untuk orang yang tidak pernah memikirkan dia. Dan Mama rasa Elin tidak akan pernah mengulangi kebodohannya itu lagi. Kalau itu memang pendapat Mama, kita lihat saja nanti. Tapi kalau terjadi kenapa-napa sama Elin, Papa tidak akan memaafkan Mama. Bapak rasa ibu kamu tidak akan mengizinkan, Wan. Soal itu bisa dibicarakan belakangan, Pak. Yang jelas, besok Iwan akan memeriksa ginjal Iwan. Mudah-mudahan ginjal Iwan cocok buat ibu. Tapi, kalaupun memang cocok, Bapak tetap akan memberitahukan ibumu. Sejak menikah dulu, kami selalu mengambil keputusan bersama. Bapak tidak ingin ibumu akan menyesali di kemudian hari. Kenapa Bapak kelihatan sangat berat? Tadi Bapak bilang, Bapak juga sempat memeriksakan ginjal. Kenapa Iwan tidak boleh, Pak? Kamu masih terlalu muda, Wan. Perjalanan hidupmu masih panjang. Hidup dengan sebelah ginjal terlalu besar resikonya. Iwan sudah memikirkannya, Pak. Apapun resikonya nanti, Iwan tidak akan menyesalinya. Sekarang Bapak tidak bisa bilang apa-apa. Kita lihat saja apa pendapat ibumu nanti. Maafkan Elin, Za. Ternyata Elin tidak bisa menyadarkan Mama. Tapi Elin akan tetap berusaha untuk memperlihatkan kepada Mama kalau kamu benar-benar berarti buat Elin. Kamu jangan sedih ya, Za. Elin tidak bisa mendampingi hidup kamu.
Thank you.